Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, masih dalam serial video-video mengenai tafsir terhadap beberapa teks firman Tuhan yang menarik untuk dibahas. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tema setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video yang lalu kita sudah membahas bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk kekal. Nah, dalam video ini kita justru akan membahas apakah kekekalan roh manusia itu termasuk juga kekekalan free will-nya, kehendak bebasnya, sama seperti ketika roh manusia itu masih mengenakan tubuh jasmaniahnya yang dapat ia bawa dan perlakukan sekehendak hatinya, bahkan hingga untuk melakukan hal-hal yang berbahaya sekalipun. Perhatikan gambar ini adalah gambaran betapa manusia dalam kehendak bebasnya bisa berbuat semaunya, bahkan hingga merusak dirinya, misalnya dengan narkoba ini. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk membahas tema setiap manusia yang meninggal rohnya tidak berdaulat lagi, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7, debu akan kembali kepada tanah seperti sebelumnya, dan roh kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya. Nah, berdasarkan ayat di atas, saudara-saudara, banyak orang Kristen meyakini bahwa ketika ia meninggal, rohnya pasti langsung masuk surga. Mengapa? Pertama-tama karena setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus telah menjamin mereka yang menerima dia jika meninggal pasti masuk surga. Dan yang kedua, karena memang ayat di atas tadi mengatakan dengan jelas bahwa roh orang yang meninggal itu kembali kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu berada di surga? Berarti kan rohnya langsung masuk surga. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang pertama-tama perlu kita luruskan. Benarkah setiap orang Kristen yang meninggal rohnya langsung masuk surga? Langsung artinya begitu meninggal rohnya tidak kemana-mana dulu, langsung ke surga. Hal itu tidak benar, saudara-saudaraku. Dalam video yang akan datang, saya akan coba mengangkat tema ini dan kita bahas secara tuntas. Saudara-saudaraku, kita kembali kepada tema kita. Sebenarnya ayat ini tidak berbicara khusus mengenai kematian orang percaya, melainkan kematian manusia secara umum. Mengapa? Karena memang secara eksplisit Pengkhotbah 12 ayat 7 tidak menyebutkan kematian orang Kristen atau orang percaya. Sebab yang dimaksud orang percaya atau orang Kristen adalah setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kepada mereka Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan hidup kekal. Nah, saudaraku, lihat gambar ini. Ini adalah foto sekelompok orang percaya atau orang Kristen yang sedang beribadah di dalam sebuah gereja. Jadi dengan kata lain, orang percaya atau orang Kristen adalah orang-orang tebusan Tuhan Yesus Kristus yang kepada mereka telah diberikan tanda meterai kepemilikan Tuhan sebagai jaminan hingga penebusan kekal atau hingga masuk surga sesudah mereka meninggal. Itu dapat kita baca dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, ya. Di dalam Dia pula, kamu yang mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia pula, karena percaya, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang telah dijanjikan itu, yang merupakan jaminan terhadap warisan kita, umat kepunyaan Tuhan, yang telah ditebusnya untuk menjadi pujian bagi kemuliaannya. Nah, saudara-saudaraku, memang orang Kristen yang percaya akan masuk surga, tetapi tidak langsung masuk surga. Nah, kita kembali kepada Pengkhotbah 12 ayat 7, ya. Ternyata Pengkhotbah 12 ayat 7 tidak ditujukan kepada orang percaya melulu atau kepada orang Kristen, sebab ayat ini ditulis oleh penulis yang hidup pada zaman Perjanjian Lama, yang oleh banyak penafsir diyakini Salomo putra Daudlah penulisnya, yang hidupnya kira-kira 950 tahun sebelum Kristus. Perhatikan gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar lukisan Raja Salomo, putra Daud yang bijaksana itu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, kita dapat mengulik beberapa ayat dalam Pengkhotbah 12 itu, saudaraku. Kita coba ayat yang pertama, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1. Ternyata tulisan ini ditujukan kepada mereka yang oleh Salomo dianggap sebagai anak-anak muda. Pengkhotbah 12 ayat 1a saja, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, kemudian coba kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-9. Di situ berita ini tertuju kepada umat. Pengkhotbah 12 ayat 9a, lebih jauh karena pengkhotbah itu berhikmat, ia terus mengajarkan pengetahuan kepada umat. Nah, selanjutnya jika kita baca Pengkhotbah 12 ayat 12, maka muncul istilah lain lagi, yakni istilah anakku. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 12a.
Lebih jauh lagi anakku, karena hal-hal ini waspadalah. Nah, dari sebutan-sebutan tadi dapat kita pahami bahwa baik anak-anak muda atau umat atau anak Salomo tersebut adalah semua orang, baik para pengikut Salomo pada masa itu maupun orang-orang yang kelak membaca tulisannya di kemudian hari, saudaraku, termasuk kita pada zaman ini. Karena itu perkataan rohnya kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya tidak dapat diartikan bahwa orang meninggal itu langsung masuk surga, saudaraku. Kalau bukan soal langsung masuk surga, lalu apa maksud kalimat rohnya kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya? Apa kira-kira makna yang tersirat dalam kalimat ini, saudaraku? Menurut saya, kalimat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mati, siapa saja, rohnya kembali kepada genggaman tangan Tuhan. Atau rohnya kembali kepada kekuasaan dan pengendalian Tuhan sepenuhnya untuk ditempatkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, perhatikan gambar ini, saudaraku, ini adalah ilustrasi gambar nafas hidup atau roh manusia yang berada dalam genggaman tangan Tuhan. Saudaraku, pendapat saya ini didukung pula oleh dua ayat berikut ini. Yang pertama, Pengkhotbah 8 ayat 8a, namun berdasarkan versi terjemahan King James Version dan Indonesian Literal Translation yang disebutkan demikian. Pengkhotbah 8 ayat 8a dalam King James Version. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death. Nah, dalam IRT tertulis demikian, Pengkhotbah 8 ayat 8a, manusia bukanlah penguasa atas roh untuk mengendalikan roh, dan tidaklah memiliki kuasa atas hari kematian. Saudara, ayat di atas jelas menyatakan bahwa manusia bukanlah penguasa atas rohnya, juga tidak bisa mengendalikan rohnya. Kalau begitu, pasti ada sosok penguasa atas roh manusia sesudah dia meninggal. Siapa dia? Saudaraku, kita baca dulu ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6, Yahweh-lah yang mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke alam maut dan yang mengangkat dari sana. Nah, itulah bukti bahwa setelah manusia meninggal, rohnya kembali kepada kekuasaan tangan Tuhan dan pengendalian Tuhan sepenuhnya untuk ditempatkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa selama roh itu masih lekat dalam tubuh darah daging manusia itu, dia bisa menggunakan seluruh kebebasan mutlaknya, free will-nya, kecuali terhadap datangnya kematian. Lalu, sejak datangnya kematian yang tidak dapat ia tolak, sejak itulah sebenarnya seseorang itu telah kehilangan kebebasan mutlaknya. Maka mulai sejak itu dan seterusnya, roh manusia itu tidak lagi memiliki kebebasan mutlak. Lihat gambar ini, saudaraku. Lihat, sekalipun roh itu hidup, namun ketika keluar dari tubuhnya yang mati, roh itu seakan tidak punya daya atau pilihan mau pergi kemana. Ia ada dalam pengendalian kuasa yang lebih tinggi darinya. Tentu saja, kuasa tangan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan tema kita, setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Dengan demikian, maka pembahasan tema setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi, sudah dapat diakhiri sampai di sini. Untuk video yang akan datang, saudaraku, saya pikir akan sangat menarik jika kita membahas tahapan perjalanan roh orang percaya sesudah meninggal. Tahapan perjalanan roh orang percaya sesudah meninggal. Karena itu, video yang akan datang, saya akan beri tema orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Orang percaya meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika melalui video ini saudara merasa diberkati, silahkan share kepada teman-teman saudara dan mohon subscribe-nya juga ya saudara-saudara. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video berikutnya dengan tema orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.